Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kami dari kelompok 6 akan menjelaskan tentang Kabinet Ali II. Sebelum itu saya akan memperkenalkan anggota kami yaitu 1. Intan Nurhayati, 2. Putri Lestari, 3. Suci Isnaini, 4. Muhammad Sayyid Abid, 5. Faisal Ardian. 1. Biografi Kabinet Ali II pada demokrasi liberal. Biografi Ali II. Kabinet Ali Sastroamidjojo II dibentuk pada tanggal 24 Maret 1956, diselesaikan pada tanggal 14 Maret 1957. Struktur pemerintahan: Kepala Negara Soekarno, Kepala Pemerintahan Ali Sastroamidjojo. Jumlah menteri 27, total jumlah menteri 27, terdiri atas NI, Masyumi, dan NU. Sejarah: pendahulunya yaitu Kabinet Burhanuddin Harahap dan penggantinya yaitu Kabinet Juanda. Kabinet Ali Sastroamidjojo II sering pula disebut Kabinet Ali Ron Idam karena kepemimpinan Ali didampingi juga oleh Muhammad Rem dan Idam Calik. Bertugas pada periode 24 Maret 1956 hingga 14 Maret 1957. Kabinet Ali kembali diserahi mandat pada tanggal 24 Maret 1956 yang merupakan koalisi antara PNI, Masyumi, dan NU. Pada tanggal 14 Maret 1957, Kabinet Ali Sastroamidjojo II menyerahkan mandatnya kepada Presiden. Akhirnya, Kabinet ini jatuh dan Presiden menunjuk dirinya menjadi pembentuk kabinet yang bernama Kabinet Karya dan Kabinet Juanda sebagai Perdana Menteri. Perjuangan Kabinet Ali II dalam memperjuangkan kemerdekaan. Yang pertama, Ali Sastroamidjojo pernah menjabat sebagai Duta Besar Indonesia untuk Amerika pada 1950 hingga 1953. Yang kedua, Ali Sastroamidjojo berperan dalam memperluas dan melekatkan hubungan diplomatik antara Indonesia dengan negara-negara Asia Afrika. Yang ketiga, setelah kemerdekaan Indonesia, Ali Sastroamidjojo ditunjuk menjadi Menteri Penerangan. Yang keempat, di bawah Kabinet Amir Syarifuddin, Ali Sastroamidjojo ditunjuk sebagai Menteri Pengajaran, Pendidikan, dan Kebudayaan. Yang kelima, pada 1950, Ali Sastroamidjojo dipercaya menjadi Dubes pertama Indonesia untuk Amerika Serikat. Keenam, pada 1953, Ali Sastroamidjojo ditunjuk sebagai Perdana Menteri dan menerapkan politik bebas aktif. Yang ketujuh, Ali Sastroamidjojo juga sukses menyelenggarakan pemilu pertama. Dan yang terakhir, Kabinet Ali Sastroamidjojo juga berhasil membatalkan hasil konferensi meja bundar pada April 1956, di mana pemerintah Indonesia menolak membayar utang warisan kolonialisme Belanda. Nomor 3. Pemerintahan pada masa Kabinet Ali II memimpin. Pemerintahan pada masa Kabinet Ali II memimpin. Program pokok Kabinet Ali Sastroamidjojo II rencana 5 tahun antara lain isinya mencakup 1. Pembatalan KMP. Menyelesaikan pembatalan seluruh perjanjian KMP secara unilateral, baik formil maupun material, dan mengadakan tindakan-tindakan untuk menampung akibat-akibatnya. 2. Irian Barat. Meneruskan perjuangan untuk mewujudkan kekuasaan de facto Republik Indonesia atas Irian Barat bersandarkan kekuatan rakyat dan kekuatan-kekuatan anti-kolonialisme di dunia internasional, membentuk Provinsi Irian Barat. Pemulihan keamanan dan ketertiban, pembangunan ekonomi, keuangan, industri, perhubungan, pendidikan, serta pertanian. 4. Melaksanakan keputusan Konferensi Asia Afrika atau KAA. Konferensi Asia Afrika atau KAA diselenggarakan pada tahun 1955 di Bandung menghasilkan Dasar-Sila Bandung. Dasar-Sila Bandung yaitu 10 pokok tindakan dalam usaha menciptakan perdamaian dunia. Peran Indonesia dalam KAA sangat penting sebagai pemakrasa
sekaligus tempat penyelenggaraan. Indonesia diwakili oleh Perdana Menteri Ali Sastroamidjojo II. Munculnya berbagai peristiwa-peristiwa baru antara lain, 1. Gagal memaksa Belanda untuk menyerahkan Irian Barat yang akhirnya membatalkan perjanjian KMP. 2. Munculnya masalah anti-Cina di kalangan rakyat yang kurang senang melihat kedudukan istimewa golongan ini dalam perdagangan. 3. Selain itu, mulai meningkatnya sikap kritis daerah terhadap pusat. 4. Lemahnya Kabinet Ali yang dibentuk berdasarkan hasil pemilihan umum pertama. 5. Kewibawaan Kabinet Ali Sastroamidjojo semakin turun. Dan 6. Ikatan Pembela Kemerdekaan Indonesia atau IPKI dan Masyumi menarik para menterinya dari kabinet. Perjuangan awal. Setelah pemilu 1955, Presiden Soekarno memilih Ali Sastroamidjojo kembali dan diberikan mandat untuk membentuk kabinet baru pada tanggal 20 Maret 1956. Kabinet baru yang dibentuk ini merupakan kabinet koalisi antara PNI, Masyumi, dan NU. Dalam kabinet ini PKI tidak dilibatkan karena keberadaannya ditolak beberapa tokoh Islam. Program pokok dari Kabinet Ali Sastroamidjojo II, rencana pembangunan 5 tahun yang memuat program jangka panjang diantaranya 1. Melaksanakan politik luar negeri yang bebas aktif. 2. Membentuk daerah-daerah otonomi dan mempercepat terbentuknya anggota DPRD. 3. Mengusahakan perbaikan nasib kaum buruh dan pegawai. 4. Mewujudkan perubahan ekonomi kolonial menjadi ekonomi nasional berdasarkan kepentingan rakyat. 5. Pembatalan KMP. 6. Perjuangan mengembalikan Irian Barat ke pangkuan Republik Indonesia. 7. Pemulihan keamanan dan ketertiban, pembangunan ekonomi, keuangan, industri, perhubungan, pendidikan, dan pertanian. 8. Melaksanakan keputusan Konferensi Asia Afrika. 9. Menstabilkan keuangan negara. Akhir Kabinet Ali Sastroamidjojo II. Masa Kabinet Ali Sastroamidjojo II berakhir karena mundurnya sejumlah menteri dan masyumi pada Januari 1957, membuat kabinet ini jatuh dan menyerahkan mandatnya kepada Presiden tanggal 14 Maret 1957.